Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih. Amin. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bye-bye. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih. Bye-bye. Mazmur 86 Mazmur 86 ayat 5. ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan ya Tuhan baik dan suka mengampuni baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih dan berlimpah kasih setia bagi semua orang ketika semua orang yang berseru kepadamu. dan berseru kepadamu. Terima kasih. Dadah. Mazmur 86 86 ayat 5. ayat 5. Sebab Engkau Sebab Engkau ya Tuhan baik baik dan suka mengampuni suka mengampuni dan berlimpah dan melimpah kasih setia kasih cinta bagi semua orang bagi semua orang yang berseru yang berseru kepadamu. kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi adik-adik Victory Kids. Selamat pagi Kak Yose. Pagi Kak Sarah. Selamat pagi Kak Denis. Kak Denis gak bisa ngomong karena gak punya mic adik-adik. Jadi cuman gini-gini aja. Nah adik-adik sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa yang udah semangat memuji Tuhan? Ayo siapa? Aku Kak Yose semangat? Semangat dong. Oke. Kak Yose sekarang kita mau nyanyi apa sih? Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Jangan lupa pakai gerakan ya. Ayo kita harus semangat.
semangat nggak ya? Masih dong, harus semangat Masih ya. dong. Harus semangat dong. Semangat. Sekarang kita mau nyanyi satu pujian lagi. Pasti ini udah hafal banget lagunya. Apa ya? Big or Or small, small short and and tall. tall. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Adik-adik boleh kembali duduk. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu buah pujian yang mengatakan kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita mau nyanyikan pujian ini lagi dari awal adik-adik. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu
pagi semuanya adik-adik Victory Kids. Selamat pagi buat adik-adik Indria dan adik-adik Pratama semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Belum kedengaran nih, apa kabarnya? Nah, benar sekali. Kabar kita sungguh amat baik. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Dia nggak pernah tinggalin kita sendirian. Tapi Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semuanya. Sehingga adik-adik dari rumah mengatakan, sungguh amat baik. Good. Oke ya adik-adik semuanya. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak adik-adik semuanya untuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya untuk kita berdoa. Yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Masih ada nih yang belum lipat tangannya, tutup matanya. Ayo. Oke. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau melalui puji-pujian yang kami sudah nyanyikan tadi. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami agar kami boleh duduk diam dengan tenang, supaya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom semuanya. Selamat pagi ya. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan apa? Ulang apa? Ya, benar sekali. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Billy bercerita, Kak Billy mau pengen tanya nih, bahwa 2 minggu lalu itu siapa yang bercerita? Dan ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Nah, benar sekali ya. 2 minggu lalu yang bercerita adalah Tante Eka. Itu adalah maminya Eleanor atau Lea ya. Nah, 2 minggu lalu itu Tante Eka bercerita tentang anak yang hilang ya. Di mana pada suatu hari ada seorang ayah yang punya 2 anak. Nah, anaknya yang bungsu kemudian dia bilang kepada bapaknya, "Bapak, berikan semua harta aku mau pergi ke negeri yang jauh." Kemudian bapaknya memberikan apa? Memberikan hartanya, memberikan apa menjadi bagiannya. Nah, kemudian anak itu pergi ke negeri yang jauh dan di sana dia hidup berpoya-poya. Kata Tante Eka kemarin katanya dia party. Kumpul-kumpul kebo ya, sambil minum sama teman-temannya. Akhirnya suatu hari adik-adik dia jatuh miskin. Uangnya habis. Semua harta kekayaan yang diberikan oleh ayahnya habis. Karena apa? Anak yang bungsu itu dia menghabiskan semuanya dengan berfoya-foya. Dan akhirnya adik-adik setelah ia menderita, anak bungsu ini kemudian dia menyadari bahwa ternyata dia telah jauh dari bapaknya. Dan ternyata keadaannya sekarang lagi sedang kelaparan ya. Dia lagi dalam keadaan lapar. Dia nggak punya makanan. Dia nggak punya uang untuk beli makanan. Nah akhirnya anak bungsu ini kemudian ia aku akan kembali kepada bapakku. Dan apa yang terjadi adik-adik? Nah benar sekali, dia kembali kepada bapaknya. Dan Alkitab mencatatnya bahwa ketika bapaknya melihat anaknya itu dari jauh, kemudian bapaknya udah berlari kemudian peluk dia. Artinya walaupun anak bungsu itu melakukan kesalahan, tetapi bapaknya dia tetap menerima dia kembali ya. Oke ya, itu gambaran cerita 2 minggu lalu. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin. Nah adik-adik, orang kaya dan orang miskin. Orang miskin itu namanya Lazarus. Siapa namanya? Nah benar, namanya Lazarus. Namun ada juga orang kaya. Tapi orang kaya ini gak disebutin siapa namanya ya adik-adik ya. Gak usah nanyain ya siapa namanya Kak Billy. Nah Kak Billy juga gak tahu. Tapi namanya adalah seorang yang kaya raya.
Nah, suatu hari kisah tentang orang kaya dan orang miskin ini kemudian Tuhan Yesus bercerita ya pada waktu itu bahwa ada orang yang sangat kaya raya. Nah, orang kaya raya itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Dia punya apa aja sih? Nah, benar sekali, dia punya uang yang banyak. Terus apa lagi? Dia punya rumah yang sangat mewah. Nah, terus apa lagi? Kalau zaman sekarang kan kita punya mobil gak sih? Nah, benar. Mungkin kalau di zaman sekarang itu orang kaya itu punya mobil. Nah, mungkin kalau dulu kayaknya belum ada mobil deh ya gitu. Jadi dia itu sangat kaya. Dan bahkan pakaiannya itu bagus-bagus. Alkitab mencatatnya pakaian itu berpakaian ungu. Kalau kain ungu zaman dahulu ya adik-adik ya. Itu adalah pakaian atau kain yang sangat mahal harganya. Nah, pada waktu itu orang kaya ini mempunyai segalanya. Mempunyai semuanya. Apa aja yang dia mau pengen beli, bisa. Apa aja yang dia pengen dapatkan, bisa. Karena apa? Karena dia adalah orang yang sangat kaya. Bahkan rumahnya itu mewah. Nah, adik-adik, gak ketinggalan juga nih adik-adik. Meja makannya juga penuh dengan berbagai macam makanan ya. Jadi setiap hari dia menikmati makanan yang enak-enak dan minum-minuman yang enak-enak juga. Wah, pokoknya lah adik-adik, orang kaya ini paling nyaman pada masanya. Karena semua yang dia miliki itu ada pada dirinya. Dia punya, tapi orang lain gak punya. Nah, adik-adik, orang kaya juga ini dia punya yang namanya hamba-hamba ya. Kalau hamba-hamba zaman sekarang itu namanya pembantu. Di sini siapa yang punya baby sister di rumah? Di sini siapa yang punya pembantu di rumah? Punya kan? Punya dong. Ada yang punya, ada yang enggak ya. Ada yang punya, ada yang cuciin bajunya, ada yang ngepel-ngepel rumahnya, ada yang sapu-sapu rumahnya. Terus apa lagi ya? Ada yang masak-masakin. Nah, pada zaman dahulu juga orang kaya ini punya ya. Yaitu namanya hamba, setiap hari yang nyuciin bajunya, setiap hari yang menyiapkan makanannya, yang melayani dia punya. Dan dia tinggal menerima dengan senang hati tanpa harus bekerja, tanpa harus pergi ke dapur masak-masak. Karena apa? Semuanya udah disiapkan oleh para hambanya adik-adik. Tapi, nah ini nih tapi-tapinya nih tapi-tapinya ya. Orang kaya itu dia tidak percaya Tuhan Yesus. Adik-adik ya, sedih ya. Kalau kita punya segalanya, kita jadi orang kaya, tapi kita nggak percaya Tuhan Yesus. Nah, karena dia nggak percaya Tuhan Yesus, orang kaya ini dia nggak punya yang namanya belas kasihan. Dia nggak punya yang namanya murah hati. Dia nggak punya yang namanya hati yang suka menolong orang lain. Walaupun dia lihat orang lain lagi dalam keadaan susah, menderita, lapar, orang kaya ini dia nggak mau berbagi adik-adik. Pokoknya semuanya untuk dirinya dan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri tanpa dia memikirin orang lain. Nah, adik-adik, suatu hari ada orang miskin nih, dan orang miskin ini namanya Lazarus atau Lazarus. Siapa namanya? Ya, benar sekali, namanya Lazarus. Nah, Lazarus ini adik-adik, dia berada di depan pintu gerbang orang kaya ini. Dan keadaannya dia adalah sedang sakit. Dan dia gak punya apa-apa. Dia adalah orang yang sangat miskin. Dia sangat menderita adik-adik. Nah, karena saking miskinnya, saking menderitanya Lazarus ini, kemudian dia diletakkan di depan rumah orang kaya ini, di depan pintunya. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya orang kaya ini dia bisa berbagi makanan sedikit buat Lazarus. Nah, Lazarus ini udah gak punya uang, udah miskin, sakit lagi. Tapi gak ada satu orang pun yang menolong Lazarus. Gak ada yang tolong Lazarus adik-adik. Wah, adik-adik sedih ya.
kalau kita dalam keadaan susah, terus kita lagi dalam keadaan sakit tapi nggak ada yang nolongin. Padahal orang-orang yang ada di sekitar kita itu mereka bisa kalau mereka mau menolong, tapi mereka nggak menolong. Itu yang dialami oleh Lazarus. Padahal dia berada di depan pintu rumahnya orang kaya ini. Tapi orang kaya ini dia nggak mau tahu adik-adik. Dia nggak mau peduli. Pokoknya yang penting sayanya happy. Dia nggak mau berbagi makanan. Nah akhirnya karena Lazarus ini dalam keadaan sakit, kemudiannya badannya lemas semuanya, dia nggak berdaya gitu. Akhirnya tiba-tiba datang juga anjing-anjing ini. Nah anjing-anjing ini kalau di rumah disebutnya namanya dogi. Siapa yang pelihara dogi di rumah? Siapa? Lea punya dogi ya. Waktu itu dibawa ke gereja ya Lea ya. Waktu jalan-jalan sama papi, mami sama Emil ya. Nah punya Lea. Siapa lagi yang punya dogi di rumah? Ada? Kayaknya Joe punya ya. Atau Joa punya ya. Nah gak tahulah pokoknya ada dogi pada waktu itu. Atau anjing-anjing. Nah karena waktu itu si Lazarus ini sakit, badannya semuanya luka. Nah kemudian datang dogi-dogi ini, anjing-anjing ini, mereka menggigit badannya Lazarus adik-adik. Mereka gigit gitu. Karena Lazarus ini dia juga gak bisa ngusirin anjing. Hai anjing pergi, hai anjing pergi. Gak bisa. Karena pada waktu itu keadaan Lazarus lagi lemas tak berdaya. Karena apa? Dia lagi sakit, terus dia gak makan makanan. Jadi badannya semakin lemah. Akhirnya anjing-anjing ini terus aja gigit badannya, mungkin gigit tangannya yang satu, terus gigit pipinya, terus gigit badannya ini, kakinya gitu. Akhirnya lama-kelamaan Lazarus ini meninggal. Wow, kasihan sekali ya Lazarus nasibnya. Selama dia hidup di muka bumi itu, ketika dia sakit dia menderita sekali. Dia sangat sengsara adik-adik. Dan bahkan dia berada di depan orang yang mampu pun, yang kaya, dia gak mendapatkan belas kasihan. Tapi ingat adik-adik, selama hidupnya Lazarus, dia hidup takut akan Tuhan. Wow, amazing ya. Dia suka memuji Tuhan. Dia anak Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Nah ini kelebihan Lazarus. Selama hidupnya dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia taat sama Tuhan Yesus. Dia beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah ketika ia meninggal adik-adik mau tahu Lazarus mau kemana? Kemana Lazarusnya? Kurang dengar nih, kemana Lazarusnya? Benar sekali. Lazarus itu dia ke surga. Alkitab mencatatnya bahwa ketika Lazarus itu meninggal, kemudian datang malaikat nih, turun malaikat. Kemudian mereka angkat Lazarusnya, mereka bawa ke surga. Wow, keren sekali ya. Lazarusnya walaupun selama hidupnya dia menderita, tapi akhir hidupnya itu dia ketika ia meninggal, kemudian dia dibawa oleh malaikat Tuhan ke surga. Nah adik-adik, kalian tahu gak suasana surga seperti apa? Nah di surga itu gak ada yang namanya sakit penyakit. Di surga itu gak ada yang namanya kelaparan. Di surga itu gak ada yang namanya kesusahan. Nah yang ada di surga adalah sukacita. Di surga pasti Lazarus itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Dia bersenang-senang di sana, dia bahagia di sana ya, bersama dengan Tuhan. Nah di sana juga dia punya teman namanya Abraham ya. Adik-adik pasti tahu dong kisah Abraham ini udah dijelaskan berkali-kali di Victory Kids ya. Jadi dia di sana bersama dengan Abraham. Nah adik-adik, selesailah kisah tentang Lazarus. Kemudian kita lanjut lagi ya, kisah tentang orang yang super kaya ini. Punya baju yang mewah, punya jam tangan mungkin. Terus punya rumah yang sangat mewah, punya makanan yang sangat enak-enak. Nah akhirnya adik-adik, karena dia bukanlah orang yang percaya Tuhan Yesus, dia gak taat kepada Tuhan Yesus, dia gak mau beribadah kepada Tuhan Yesus, akhirnya orang kaya ini mati juga. Wah adik-adik, kira-kira orang kaya ini kemana ya?
Adik-adik ada yang tahu kemana? Kurang dengar nih. Adik-adik ada yang tahu kemana Lazarus ke orang kaya itu? Nah, benar sekali. Dia ke neraka. Dia dihukum di sana. Dan di neraka itu adik-adik ada yang namanya api yang sangat besar. Dan apinya itu sangat panas. Nah, di sanalah orang kaya itu dihukum. Nah, kenapa dihukum? Karena dia nggak percaya Tuhan Yesus. Dia nggak mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan dia nggak punya belas kasihan kepada Lazarus. Jadi akhirnya dia dihukum di api neraka. Di sana dia kepanasan. Wow, panas, panas, panas. Dia berteriak-teriak adik-adik. Tapi nggak ada yang nolongin. Udah nggak ada yang bisa nolongin dia. Di sana dia, aku panas, aku haus, pengen minum. Gak ada yang tolongin juga. Wah, kasihan sekali ya nasibnya orang kaya ini. Nah, akhirnya tiba-tiba orang kaya ini dia melihat ke atas. Dia melihat ke atas. Wah, di atas itu ternyata dia lihat ada Lazarus di sana. Dan bahkan Lazarus itu sedang digendong sama Bapak Abraham. Wow, enak sekali ya kalau digendong. Ya, jadi orang kaya itu melihat bahwa Lazarus itu sedang digendong sama Bapak Abraham. Kemudian orang kaya ini sangat berbesar hati. Wah, ini itu ada Lazarus. Kayaknya Lazarus itu bisa nolongin aku. Kemudian orang kaya ini bilang, "Hei Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolonglah aku. Aku sangat kepanasan di sini. Aku sangat haus." Kata orang kaya itu kepada Abraham. Kemudian dia bilang begini, "Bapak Abraham, tolong saya. Tolong suruh Lazarus itu." Kemudian Lazarus itu mencelupkan jarinya ini ke dalam air. Kemudian dia mencelupkan ke dalam mulutku. Mulutku ini sangat kering. Tenggorokanku sangat haus katanya. "Tolong Bapak Abraham," katanya. Kemudian kata Bapak Abraham bilang begini sama orang kaya. "Hei orang kaya, dengar ya. Semasa hidupmu kamu sudah menikmati hidup yang enak-enak di sana. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Lazarus waktu itu dia sangat menderita, dia sakit. Dan sekarang Lazarus dia menerima hal yang baik. Dia bahagia, dia bersuka cita di sini. Tapi kamu harus menderita di situ. Karena kamu pada waktu masa hidupmu kamu sudah menerima semua yang baik. Semua yang enak kamu sudah menerima semuanya. Sekarang saatnya kamu menerima hal yang tidak baik. Yaitu kamu harus dihukum di api neraka. Kamu akan dihukum selamanya di api neraka. Sedangkan Lazarus semasa hidupnya dia sangat menderita. Dan sekarang saatnya dia harus berbahagia. Dia bersuka cita, happy ya. Dia menikmati hidup yang enak di surga. Kata Bapak Abraham kepada orang kaya tersebut. Kemudian adik-adik, orang kaya, kalau begitu Bapak Abraham, saya mau minta tolong kepada Bapak Abraham. Suruhlah Lazarus itu pergi ke rumahku. Di rumahku di sana masih ada 5 saudaraku. Ada berapa adik-adik semuanya? 5. Dan mereka juga itu gak mengasihi Tuhan Yesus. Mereka juga gak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka juga gak beribadah kepada Tuhan Yesus. Tolong Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke sana. Kasih tahu kepada mereka. Supaya kelak mereka itu jangan masuk ke tempat ini. Tempat ini sangat menderita, sangat sengsara. Kata orang kaya kepada Abraham. Kemudian Bapak Abraham bilang, orang kaya, dengar baik-baik ya. Di sana ada tentang Injil. Di sana ada firman Tuhan buat orang yang hidup itu. Baiklah mereka mendengarkannya. Kata Bapak Abraham. Kemudian orang kaya ini gak mau mengalah juga ya adik-adik. Dia bilang, bukan Bapak Abraham.
Kalau seandainya ada orang yang sudah mati kemudian pergi ke sana beri kesaksian kepada mereka, mereka akan percaya. Kata orang kaya kepada Abraham. Kemudian Bapak Abraham bilang begini, enggak. Sekalipun ada orang yang dari sini memberitahukan kepada mereka yang masih hidup, mereka enggak akan percaya. Karena mereka memang enggak percaya. Enggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Kata Bapak Abraham kepada orang kaya itu. Jadi orang kaya enggak bisa. Dan kalaupun kamu mau ke sini enggak bisa juga. Dan kalaupun kami mau ke tempatmu enggak bisa juga. Karena di antara kita berdua ini ada jurang. Jadi enggak bisa dilewati. Jadi ada jurang pemisah. Jadi sekalipun kamu punya keinginan ke sini enggak bisa. Demikian juga di sini. Sekalipun ada orang dari sini mau ke sana enggak bisa. Karena di sini ada yang namanya jurang yang akan menghalangi antara tempat kamu dan tempat kami di sini. Wah, adik-adik kasihan sekali ya nasib orang kaya itu. Dia sangat menderita dan bahkan dia berupaya bagaimana caranya supaya yang mendapatkan air nggak bisa. Jadi kata Bapak Abraham, semasa hidupmu kamu sudah menikmati yang enak. Sekarang saatnya atau waktunya kamu menikmati yang gak enaknya, yaitu dihukum di api neraka selamanya. Sedangkan Lazarus dia menerima kebahagiaan selamanya di surga. Nah adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar sesuatu dong. Mau belajar sesuatu enggak nih dari tentang kisah Lazarus sama orang kaya? Nah yang pertama, kita harus seperti Lazarus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti orang kaya itu yang mengandalkan kekayaannya. Dan dia gak mau percaya sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semuanya, kalian harus sungguh-sungguh dari hati kecil kalian. Kalian harus mengatakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau. Tuhan Yesus, aku mau beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, aku mau berdoa kepada Engkau. Tuhan Yesus, aku mau bersekutu kepada Engkau. Nah itu yang kita harus lakukan. Seperti Lazarus. Dia hidup taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Sedangkan orang kaya, enggak dia. Dia gak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah kita harus percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adik-adik ya, kita harus punya jiwa atau hati yang mau berbagi. Ya, hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan sama seperti orang kaya itu. Dia punya makanan yang enak. Bahkan sedikit pun itu dia gak mau memberi kepada Lazarus. Dia itu orangnya egois. Dia itu orangnya itu mikirin diri sendiri. Dia orangnya itu gak mau tahu tentang orang lain. Jadi adik-adik gak boleh seperti itu. Adik-adik harus berbagi. Contohnya di rumah. Makanannya cuma satu rotinya. Mungkin yang 2 orang di rumah ya. Contohnya papanya Brian nih pulang dari kerja atau maminya pulang dari kerja. Kemudian bawa roti 1 di rumah. Kemudian dikasihkan ke Brian. Nah Brian itu harus belajar berbagi dengan Koko Benet. Itu baru good ya. Itu baru debat ya. Jadi harus berbagi ya. Kalau bukan karena rotinya 1, jadi ya udahlah, nggak usah dibagiin. Ini kan cuma 1 untuk saya aja, dan ini pun nggak cukup. Nggak boleh adik-adik, harus berbagi. Sama juga Clement sama siapa ya? Cici Clara di rumah kan berdua ya. Jadi kalau papinya pulang kerja, mungkin makanan yang dibawa dari luar itu dikasih ke Clement karena Clement anak yang paling kecil gitu. Nah Clement itu harus mau berbagi sama siapa? Benar sekali sama Cici Clara ya. Harus berbagi walaupun sedikit itu kita harus berbagi. Jadi itu namanya saling mengasihi, saling menolong, saling memberi. Berbagi apa lagi ya Kak Billy? Berbagi mainan
Nah, mungkin orang tua kita itu uangnya sedikit ya. Uangnya sedikit jadi nggak mampu untuk beli mainan yang sangat banyak buat anak-anaknya. Jadi di rumah itu kalau ada teman-teman ya kita harus berbagi mainan. Sama halnya di sekolah nih, kalau lagi nggak ada COVID nih ya. Kalau punya mainan ya kita harus main bersama-sama dengan teman kita ya. Jangan kemudian kita main sendiri, asik sendiri, sedangkan teman kita di pinggir di sana sini, dia cuma liatin kita sedang bermain. Nah, nggak boleh ya adik-adik ya, harus saling berbagi. Berbagi itu indah. Oke deh adik-adik semuanya. Semoga firman Tuhan hari ini sungguh memberkati adik-adik semuanya. Sekarang saatnya kita membaca ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Yesaya 13 ayat yang ke-11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Wah, ngeri ya adik-adik ya ayat hafalannya. Kata Tuhan, aku akan balaskan kejahatan orang yang tidak mau berbagi. Aku akan membalaskan kejahatan kepada orang yang tidak mau mengasihi. Jadi adik-adik, ayat hafalan ini mengajarkan kepada kita harus berbagi supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Jadi adik-adik semuanya, yuk mari kita sama-sama mengasihi satu dengan yang lainnya ya. Dan sama-sama mengasihi dan saling memberi satu dengan yang lainnya. Saling menolong ya. Jadi jangan saling saling bermusuhan. Soalnya ya udahlah kamu ke sana ya jangan dekat-dekat sama aku, nggak boleh ya. Oke adik-adik semuanya, hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang bahwa kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kedua, kita harus saling mengasihi dengan cara berbagi. Oke deh adik-adik, yuk mari kita tutup kebaktian kita hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kami, terlebih khususnya kepada adik-adik Victory Kids semuanya. Dan biarlah adik-adik Victory Kids boleh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, percaya Tuhan sepenuhnya dalam hidup mereka di masa kecil mereka ya Bapa. Dan biarkanlah mereka mulai dari masa kecil mereka boleh belajar tentang mengasihi, belajar tentang memberi, belajar tentang saling berbagi dengan teman-teman mereka, dengan cici atau ada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap anak-anak Victory Kids, khususnya Indria dan kelas pertama. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan akan memampukan anak-anak Indria ini untuk mempelajari setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuannya dengan Roh Kudus mulai saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.